melalui metabolisme dalam tubuh. Fotorespirasi merupakan bentuk lain dari respirasi pada tumbuhan. Nah, di sini ada fotorespirasi, merupakan sejenis respirasi pada tumbuhan yang dibangkitkan oleh penerimaan cahaya yang diterima oleh daun. Di sini kita akan masuk pertukaran gas dalam respirasi antara tumbuhan dengan lingkungan yang terjadi difusi O2 yang digunakan dalam respirasi masuk ke dalam setiap sel tumbuhan secara difusi melalui interseluler antara sel. Demikian pula dengan CO2 yang dihasilkan respirasi akan berdiskusi keluar sel dalam ruang interseluler. Nah, pada tahun 1780-an seorang ahli kimia bangsa Prancis yaitu Lavoisier menyatakan bahwa respirasi adalah pembakaran yang diinterpretasikan secara tepat sebagai kombinasi kimia dari senyawa yang dibakar dengan oksigen. Ia juga dapat menunjukkan bahwa udara yang dikeluarkan pada waktu bernapas mengandung uap air, seperti contoh yang di sini. Proses terjadinya fotorespirasi. Fotorespirasi terjadi di stroma dan kloroplas dan didukung oleh peroksisom dan mitokondria. Proses yang terjadi fotorespirasi hanya terjadi pada di siang hari, yaitu ketika terdapat cahaya matahari. Apabila malam hari proses fotorespirasi tidak berlangsung, tetapi proses fotorespirasi bisa tetap berlangsung baik dalam keadaan terdapat cahaya maupun tidak. Kemudian fotorespirasi dapat disebut juga dark glikolat, di mana peristiwa pembebasan CO2 pada tumbuhan hijau yang terjadi saat intensitas cahaya matahari relatif tinggi. Ada gambar kloroplas dan stroma, mitokondria, dan ada gambar dalam proses fotorespirasi. Enzim yang digunakan adalah enzim Rubisco, di mana fotosintesis dan fotorespirasi melakukan siklus Kelvin dengan Rubisco mengikat CO2 menggabungkan RUBP menghasilkan 3 fosfodigliserat dan melepaskan oksigen. Rubisco mengikat oksigen dan menggabungkan ribosa fosfat atau RUBP menghasilkan 2 fosfodigliserat melepaskan CO2. Proses metabolisme fotorespirasi yang terjadi di peroksisom, mitokondria, dan kloroplas. Kloroplas dan mitokondria adalah struktur membran ganda, sedangkan peroksisom membran tunggal. Ini gambar peroksisom dan ini gambar kloroplas dan ini gambar mitokondria. Akan menjelaskan tentang fotorespirasi pada tanaman C3, C4, dan CAN. Ada tanaman C3. Tumbuhan yang termasuk dalam tanaman C3 itu ada padi, ada gandum, dan ada kedelai. Alasan kenapa disebut tumbuhan C3 atau tanaman C3 karena pada proses reaksi gelap atau siklus
dan menggabungkannya dengan ribulosa bifosfat atau RUBP sehingga menghasilkan 3-fosfogliserat atau PTA. Ini melakukan serangkaian siklus Kelvin dan menghasilkan gliseraldehyid 3-fosfat di mana akan melepaskan glukosa, sedangkan yang D3P ini akan kembali ke ribulosa bifosfat untuk melakukan siklus Kelvin yang semula. Daun, di mana saat proses fotorespirasi stomata pada daun akan membuka, maka CO2 akan masuk ke dalam mesofil dan oksigen akan keluar. Tetapi pada saat kondisi panas, tumbuhan C3 akan menutup sebagian stomatanya untuk mengurangi penguapan, sehingga CO2 tidak dapat masuk dan oksigen akan meningkat. Hal ini memicu fotorespirasi yang kurang menguntungkan bagi tumbuhan. Jadi padi, gandum, dan kedelai itu adalah tanaman pertanian yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Tetapi karena adanya fotorespirasi itu yang kurang menguntungkan bagi tumbuhan sehingga hasil panennya itu berkurang. Pernapasan sel-sel tumbuhan yang terjadi karena adanya cahaya dan juga sel-sel tersebut melakukan fotosintesis pada saat yang bersamaan. Jadi juga selain tanaman C3 itu melakukan fotorespirasi yang terlalu berlebihan, dan itu juga karena adanya cahaya yang dilakukan juga pada fotosintesis pada tanaman C4. Tumbuhan yang terdapat dalam tanaman C4 itu ada jagung dan tebu. Siklus Kelvin pada C4 itu terjadi pada mesofil daun, di mana PEP atau fosfoenolpirufat akan mengikat CO2 dan menghasilkannya oksaloasetat. Nah, oksaloasetat ini akan mengubah malat, dan malat akan dikonversi menjadi pirufat dan CO2. Pirufat ini akan kembali ke PEP atau fosfoenolpirufat untuk melakukan serangkaian siklus Kelvin. Pirufat ini akan kembali ke mesofil untuk melakukan menjadi fosfoenolpirufat atau PEP dan melakukan siklus Kelvin seperti semula. CO2 ini akan tetap berada pada seludang pembuluh. Seludang pembuluh merupakan anatomi dari daun krans yang merupakan tipe dari tanaman C4. Anatomi krans adalah struktur khusus pada tanaman C4 di mana sel-sel mesofil berkerumun di sekitar sel seludang pembuluh dan membentuk cincin. Ini mesofil pada daun dan ini seludang pembuluh. Mesofil dan seludang pembuluh ini disebut juga dengan dimorfi. Tanaman CAN. Tumbuhan yang termasuk dalam tanaman CAN ada kaktus, ada nanas, dan ada lidah buaya. Siklus Kelvin yang terjadi pada tanaman CAN itu terjadi pada mesofil daun. Pada malam hari, stomata akan membuka untuk mengumpulkan CO2. Pada malam hari, stomata akan membuka untuk mengumpulkan CO2. Tetapi pada siang hari, stomata pada daun akan menutup untuk mengurangi penguapan. Siklus Kelvin pada CAN itu terjadi pada mesofil daun, di mana CO2 dan fosfoenolpirufat akan saling mengikat sehingga menghasilkan oksaloasetat. Oksaloasetat ini akan diubah menjadi malat dan disimpan pada malam hari.
Sedangkan pada siang hari, malat ini akan dikonversi menjadi pirufat dan CO2. Pirufat akan kembali, CO2 ini akan melanjutkan serangkaian siklus Kelvin dan melepaskan karbon dioksida, akan melepaskan glukosa. Sedangkan pirufat tadi itu akan kembali ke fosfoenol pirufat atau PEP untuk melakukan serangkaian siklus Kelvin. Jadi baik teman-teman, saya akan menjelaskan tentang perbedaan tumbuhan C3, C4 dan CAM. Nah, di sini perbedaan pertama ada produk pertama fiksase. Tumbuhan C3 ada 3 fosfoglycerat. Tumbuhan C4 ada oxaloacetat dan tumbuhan CAM oxaloacetat. Nah, perbedaan kedua ada enzim saat fiksasi CO2. Tumbuhan C3 adalah RUBP dan tumbuhan C4 adalah PEP karboksilase dan tumbuhan CAM ada PAP karboksilase. Nah, perbedaan ketiga ada waktu fiksasi CO2 dan tumbuhan C3 siang dan tumbuhan CAM adalah siang dan tumbuhan CAM adalah malam. Perbedaan keempat, struktur daun yang terlipat. Tumbuhan C3 ada mesofil dan tumbuhan C4 ada mesofil dan selundang pembuluh dan tumbuhan CAM ada mesofil. Perbedaan yang kelima ada tempat berlangsungnya siklus Kelvin. Nah, tumbuhan C3 ada mesofil dan tumbuhan C4 ada selundang pembuluh dan tumbuhan CAM mesofil. Perbedaan yang keenam, contoh tanaman. Tumbuhan C3 padi, gandum dan kedelai. Nah, tumbuhan C4 ada jagung dan tebu. Tumbuhan CAM yaitu lidah buaya, kaktus dan nanas. Bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, learn that thing. Bitches on my line, and you know